gede, tapi nggak bisa dibius lebih kencang. Oh nice dog. Dari kapan Bu ini? Tapi dia udah melengkung Bu badannya ya. Dokter Citan adalah dokter ikan yang biasa dipanggil ke seluruh Indonesia dan sudah menangani ribuan pasien ikan. Di balik sirip yang bergerak, ada cerita yang harus didengar. Bersama Dokter Ikan Indonesia. Malam ini setelah aku ngoperasi ikannya Bu Marta, aku operasi ikan yang kedua yang sempat aku ceritain bahwa dia sebenarnya ada tumor ganas di kulit, tapi ternyata setelah kita masuk rawat inap beberapa hari tumbuh tumornya di dalam. Jadi tumor ganas yang sudah ada di kulit sebelumnya mengalami metastase atau sel kankernya itu sudah masuk ke pembuluh darah dan menyebar di tubuh gitu ya. Jadi sayangnya sudah ada tumornya di dalam tubuh. Deh. Nah, ini lebih tough. Ini bukannya di tengah aja kan? Iya di tengah. Kayak waktu itu kita operasi tanco gede. Banyak bleeding sih ini. Iya sih. Siapanya epinefrinnya? Again aku ditemenin sama Dokter Denny malam hari ini. Kenapa? Karena ya beliau sudah lebih expert di bedah, sedangkan aku bagian yang handle anestesi dan relocate organ-organ dari ikannya gitu. Di sini. Sini aja. Jangan di sini Dan, ini tuh ada tulang nih. Jadi kalau mau di tengah. Di tengah aja. Di tengah ya. Ini nggak bisa sampai bawah sini ya. Jadi ini maksimal nanti sampai sini ini sisinya. Iya. Ini ya batasnya ya? Mau ini deh disemprotin. Operasi itu kita selalu nyabut dulu sisiknya. Nah ini kita nyabutin, kita sambil ngeliat ikannya kira-kira masih ngerasa sakit atau enggak. Nah, misalnya memang dia masih ngerasa sakit, kita bisa adjust obat biusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu, tadi kita berdoa. Ya Allah lancarkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita insisi ya atau kita melakukan pembedahan di bagian kulit. Itu kita lumayan shock. Kenapa? Karena ternyata ukuran dari tumornya itu sudah sangat besar. Gimana ngeluarinnya? Gede banget. Dan besarnya ini benar-benar di luar dari prediksi gitu. Jadi aku sama Dokter Denny sempat kesulitan gimana nih caranya ngeluarin si jaringan tumor ini gitu ya, supaya tetap aman di ikannya. Gimana coba? Potong. Hah? Potong? Bagian per bagian. Ya udah laksanakan yuk. Let's go. Oke, karena ternyata tumornya sangat besar, jadi susah. Kita cuma bisa punya lubang kurang lebih berapa senti nih? 10 sentian ya? Nggak ada. Nyampe 10 senti, sekitar 7 senti. Gimana caranya ini segede bola tenis bisa keluar dari lubang segini? Akhirnya mau kita potong per pieces. Bisa jadi tumornya di jaringan lemak. Kita sering banget ngangkat kayak gini. Pakai jari aja lah sih. Ya udah pakai jari. Itu juga biasanya pakai jari sih. Mau NaCl? Siram ya. Ya. Kayak lemak keras. Epinefrin sih. Epinefrin. Butas ini tuh kenapa putih-putih gitu ya? Aduh, maaf deh. Aduh, bentar ya.
selama operasi lumayan deg-degan karena respiration rate-nya sempat turun. Kita sempat mengencerkan dosis dari anestesinya supaya dia lumayan sadar dan meningkatkan respiration rate-nya juga. Kita sempat kasih obat-obatan juga untuk meningkatkan respiration rate-nya ya. Kemarin sempat aku kasih doxapram. Mau doxapram? Ini berhenti dulu airnya, bentar. Alhamdulillah respiration rate-nya kembali normal. Setelah sudah kembali normal, kita langsung ubah lagi dosisnya ke dosis anestesi yang awal. Wah gokil, ini dalam banget sih. Dari situ ambil dari sini. For God's sake, bentar. Oh nice, dog. Oke. Bentar lagi deh, sedikit lagi sayang. Dok Dina, lihat nafasnya Dok Dina. Pas ditarik dia. Ya maksudnya. Kayak nahan. Bentar. Sama aja diputus nggak diputus. Bentar. Ya. Udah habis. Habis? Ya. Bentar. Ini blood clot. Oke. Mau NaCl ya. Ya. Rasa besar. Rasa besar. Lagi. Ini. Oke, stop. Oke, aman? Aman? Ada Ini, bunyi ini. enggak, Nena? Epi. Ada epi lagi? So far, operasinya lancar. Ya, tumornya berhasil kita angkat semua dengan segala usaha dan effort yang ada. Wah, gokil. Oke, mau apa, Blas? Adek, ayo adek, kita gendong yuk. Oke. Nafas nggak? Nafas tuh, dia mau berenang tuh. Ih, sebentar ya, mau dibersihin dulu lukanya ya ini ya. Tuh. Sebentar. Ih, jangan berenang dulu sebentar. Iya. Iya, buset. Iya, tahu udah sadar. Aduh, aneh ya berenangnya ya. Dia jadi positif buoyancy. Dia tuh nanti aja ya. Kali ini operasinya lumayan menegangkan. Kenapa? Karena satu, banyak bleeding. Kemudian takut banget ikannya shock karena ternyata tumornya itu dia ambil part yang lumayan besar dalam tubuh. Takutnya kalau misalnya kita langsung angkat gitu ya, dia biasanya shock. Tapi anyway, ini ikannya bisa sadar dengan baik. Tinggal bagaimana kita recovery dari operasinya 10-14 hari ke depan. Selamat sore. Sore. Permisi.
Oke, hari ini aku visit ke daerah Keramat Jati, Jakarta Timur untuk memeriksa ikan glowfish. Keluhannya itu adalah ada 2 ikan yang dia udah terbaring gitu, jadi udah nggak bisa berenang dan dia hanya rebahan aja di bawah. Mati-mati terus? Dia nanti kadang naik ke atas gitu. Oke. Kalau makan. Oke, terima kasih. Kalau makan dia naik ke atas. Nanti dia kadang kalau kita kayak duduk gitu dia naik ke atas gitu. Ini yang di bawah? Iya itu dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh, iya. Oh, tapi dia udah melengkung, Bu, badannya ya? Udah sakaratul maut. Kasihan. Ibu, ini nggak ada aeratornya. Air apa? Aerator yang gelembung-gelembung itu. Nggak ada. Oh harusnya ada ya. Ya, harusnya ada buat sumber oksigennya. Lalu di akuarium tersebut juga tidak ada aerator, sedangkan aerator itu sangat dibutuhkan oleh beberapa ikan. Masih. Halo. Ini dari kapan, Bu? Ini kayak gini nih. Ada berapa? Seminggu. Seminggu. Tapi mereka masih mau makan. Makan mau. Oh, mau makan Dikasih ya. makan dia naik ke atas. Oh, gitu. Oke, boleh dicoba nggak? Boleh itu makanannya. Aduh, susah dia naik tuh. Mana? Yang hijau nih. Oh iya. Susah dia naik. Kecil banget ya badannya ya. Kecil banget. Ini pas beli emang udah kecil gini, Bu, badannya. Ya segitu-gitu sih ukurannya. Oh, soalnya yang lain kan besar-besar ya. Gede. Oh, oke. Oh, dia masih gesit ya. Mengumpulkan tenaga. Cuman yang kuning ini udah nggak mau naik, Bu. Iya, tadi sih enggak. Pas di video itu kan emang gak mau naik ya. Kemarin tuh mau naik ya. Iya mau naik ya. Oke. Nah, akuariumnya itu memang pas aku lihat itu ukurannya sih kecil banget ya untuk ikan-ikan sebanyak itu. Kemudian filternya pun juga nggak terlalu besar sehingga khawatirnya amonia yang mereka hasilkan itu nggak mampu diurai sama bakteri baik dari filternya. Ibu, ini saya coba. Ini masih nafas tapi agak rendah. Ini sih sebenarnya bagusnya memang sama insang, tapi karena ikannya kecil banget, jadinya kita cek lendirnya dulu ya. Udah dari kapan, Bu, ikannya? Iya seminggu. Udah seminggu ini. Punyanya apa sakitnya? Punyanya? Punyanya mau bilang. Belum baru. Sebelum, Habis lebaran berarti ya. Lebaran. habis lebaran. Udah lama dong ya? Udah hampir berapa bulan ya? Iya. Tapi sakitnya memang semingguan ini. Sebelumnya ada kematian? Ada satu. Ada tuh ya. Kalau nggak salah ya. Tiga ya. Itu gue di pojok bawah. Maaf ya, Nak. Anak saya, cek dulu yuk. Oh. I'm sorry. Sorry. Saya minta lendirnya sedikit. Boleh. Ikannya aku sampling, lendirnya aku ambil sedikit, lalu aku cek di mikroskop dan hasilnya itu bersih, nggak ada cacing, nggak ada protozoa. Jadi kemungkinan penyebab dia rebahan itu bisa dari organ internalnya, atau ya bisa jadi dia traumatical injury, bisa jadi, atau memang kualitas airnya pada saat itu kurang baik sehingga dia stres dan akhirnya dia rebahan aja di bawah. Apakah mau kita cek kualitas airnya? Boleh. Saya cek ya. Ini sih memang Tadi baru diganti. Sebelum oh visit. baru banget ya. Oke, nggak apa-apa. Saya cek komplit ya. Kualitas airnya kemudian aku cek secara lengkap, yaitu dari amonia, pH, nitrat, stabil pH, klorin, bahkan sampai kadar oksigennya juga kita cek dan so far sih semuanya bagus ya. Oke, Ibu, ini saya jelasin yang udah keluar dulu ya hasilnya ya.
ini oksigennya nanti. Yang pertama itu pH-nya. Ini sih pH-nya sebenarnya masih normal 7,4 karena memang kan baru ganti ya. Jadi ya pH sumbernya sih bagus gitu untuk airnya. Terus amonianya juga sebenarnya kalau 0 tuh dia emang kuning banget, tapi ini kayaknya menuju 0,25 ya. Menuju 0,25, ini nitritnya bagus. Nitratnya juga masih normal gitu. Terus ini klorinnya atau kadar kaporitnya 0 tuh, jadi sebenarnya bagus, aman-aman aja. Nah ini tadi penstabil pH-nya juga bagus. Ini kita lagi cek kadar oksigennya. Diketahui bahwa air yang barusan aku cek itu ternyata memang air baru diganti 100%. Tuh, jadi mostly semuanya bagus. Dan ternyata mereka juga rutin ganti air 100% setiap 2 hari sekali. Dan menurutku itu terlalu banyak. Jadi memang bagusnya itu sedikit-sedikit aja setiap hari gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat dari akuariumnya itu memang yang pertama itu kurang aerator. Gitu, gelembung. Betul. Ini yang batu ini, terus ada alatnya nanti dia aerator. Jadi memang ikan itu kan tetap butuh oksigen buat bernafas. Terus yang kedua di air itu mereka kan ngeluarin kotoran itu di dalam ya. Ngeluarin kotoran, sisa pakan juga itu tercenanya di dalam. Nah, kotoran sama sisa pakan itu nanti jadi amonia. Nah, amonia ini sifatnya beracun. Gitu. Nah, kenapa? Karena bisa tinggi nih amonianya kalau jarang ganti air. Itu sebabnya butuh filter biologis. Nah, sebenarnya Momogi ini filter biologis, tempat tumbuh bakteri. Ya? Apakah perlu ganti? Nah, masalahnya posisinya bukan di sini harusnya. Bagusnya dia ada di dalam sini. Gitu. Jadi, kalau mau, ini nanti dibagi 3 aja. Nanti dipotong segini aja. Segini. Potong panjang segini. Oh, berarti buat di sini aja ya, maaf. Buat di Ya. sini aja ya. Jadi Momoginya ada di sini. Oh, oke. Gitu. Ini kan kayaknya sih masuknya dari sini tuh. Kepompanya di sini terus turun ke bawah ya. Nah, jadi kalau bisa mereka nih kesaring sama si busanya dulu gitu. Jadi di sininya taruh Momoginya. Gitu. Soalnya kalau di sini ini tuh kena cahaya kan. Nah, bakterinya nggak berkembang kalau kena cahaya. Gitu. Jadi bagusnya gelap dan ini pas banget nih di sini mereka gelap. Emang udah diperuntukkan buat itu. Gitu. Terus sisa pakan ini kalau bisa jangan mengendap di bawah. Oh, jadi disaring ya? Pakai Iya, saringan gitu ya? bagusnya disaring atau nggak disedot aja. Oh, gitu. Disedot, jadi pakai selang gitu, tinggal disedot aja yang sisa-sisa pakan di bawahnya. Terus kalau mau ganti air, bagusnya sih nggak usah semua gitu. Jadi kalau mau 30% aja paling. Misal airnya segini nih tadinya. Nah, ganti air segini aja, cuman sering. 1-2 hari lah. Oh, 2 hari Setiap sekali saat, ya betul 2 hari sekali segini, ganti, masukin baru. Karena kalau misalnya mereka ganti air total, mereka harus adaptasi lagi nih. Si ikannya. Iya, setiap ganti air mereka adaptasi lagi gitu. Nah, takutnya pada saat itu imun mereka ngedrop, jadinya penyakit gampang masuk gitu. Nah, yang kalau udah di bawah kayak gini sebenarnya itu udah sulit sih. Karena kemungkinan gelembung renangnya yang udah kena gitu. Jadi ikan itu punya gelembung renang nih buat mereka menyeimbangkan diri pas berenang. Gitu. Jadi yang hijau, mana tadi yang hijau nih? Yang hijau ini sama yang kuning. Ya sebenarnya kalau mau dilihat gimana kondisi internalnya ya harus X-ray sebenarnya. Tuh, cuman kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, asalkan ikannya masih mau makan sih nggak masalah. Oh, biarin aja dia tidur begitu. Soalnya ya faktornya bisa jadi gelembung renang atau justru saluran pencernaannya udah terlilit biasanya. Nah, biasanya kalau udah terlilit atau gelembung renangnya kenapa-kenapa ya itu dari faktor luar biasanya. Mungkin pas mereka adaptasi, mereka stres, lompat, nah bisa kena bagian organ internalnya. Tapi secara keseluruhan
Aku sih salut banget sama ibunya karena tujuan utama ibunya manggil kita itu ternyata untuk mengajari anak-anaknya tentang bagaimana mereka harus menyayangi semua makhluk hidup walaupun ukurannya kecil gitu. Dan mungkin beberapa orang menganggap bahwa ya itu harganya nggak seberapa gitu, kenapa harus sampai manggil dokter ikan dan lain-lain gitu. Sebenarnya saya miara ini kan buat ngajarin ke anak-anak ini Ah. ada makhluk hidup lain Ya. dirawat, sayang gitu. Mengajarkan anak-anaknya untuk lebih peduli terhadap makhluk hidup. Harapannya semoga kedepannya banyak fish owner yang lebih peduli terhadap ikan-ikannya seperti ibu ini. Love you ibu, semoga sehat terus ya ikan-ikannya.